Perhatian, perhatian. Podcast Ngobrol Nggak Guna segera berangkat. Para penonton dan pendengar yang memiliki kuota dipersilahkan masuk. Pikirin saat itu apa sih, Sa? Yang gue pikirin saat dulu kecil nih ya, Iya. gue selalu ngelakuin cara gimana cara gue bunuh diri. Serius loh? Itu sifat gue tuh sama nyokap. Kalau misalkan ngerasa sedih, ngerasa sakit hati, kayak hal apapun bakal dilakuin gimana caranya supaya kayak ya udah gue udah gak ada di dunia gitu. Okay. Nyokap tuh selalu ngajarin kayak gimana caranya supaya kayak kita selalu rendah hati sama orang. Okay. Jangan terlalu kelihatan tinggi walaupun kita punya. Dia selalu ngebilangin itu. Terus kayak ya pokoknya selalu ingat sama agama kita gitu. Kayak intinya rajin sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat hari ini ketemu lagi di podcast Ngobrol Nggak Guna. Dan hari ini gue kedatangan tamu lagi. Biasanya solo podcast dan sekarang bakalan one on one ya. One on one. Nah, kita bakal ngobrolin keresahan seseorang dari seorang yang namanya Sasa dalam hal apapun, baik itu dalam mungkin berteman, kehidupan keluarga mungkin walaupun dia belum berkeluarga ya. Oke, Sa, perkenalin dulu, Sa. Oke, perkenalkan nama gue bahasainnya gue aja ya. Ya, udah. Soalnya agak susah sih ya kalau aku kamu. Terlalu formal. Terlalu kaku. Sambil ngopi, Sa? Nggak bisa. Boleh, duluan bang. Oke, Sa. Perkenalkan nama gue Elsa. Biasa dipanggil apa aja sih. Terah. Dan umur gue itu 23 tahun, mau jalan 24 di tahun ini. Ya. Lo kerja ya, Sa ya? Iya, gue kerja. Oke. Sa, sengaja memang gue undang ke podcast Ngobrol Nggak Guna ya, Sa ya. Memang gue cuma pengen tahu aja seusia lo tuh keresahan apa aja sih yang kadang kala lo rasain di usia-usia sekarang nih. Biasanya kan usia-usia agak ya dibilang tua kagak, muda juga kagak gitu ya. Oke, kita mulai dari sini, Sa. Sampai di usia sekarang nih, hal apa sih yang bikin lo bahagia tuh apa, Sa? Yang bikin gue bahagia tuh apa ya? Sebenarnya kadang tuh tergantung sih. Soalnya kan gue moodnya tuh naik turun ya. Jadi kadang apa aja bisa gue randomin. Kadang gue bahagia, kadang enggak. Kadang gue tuh orang terlalu sedih. Terlalu banyak sedihnya ketimbang bahagianya. Hal yang bikin gue bahagia itu ketika gue sama teman-teman gue dan orang-orang yang sekiranya gue sayang. Itu gue bahagia banget. Contohnya yang lo sayang itu siapa, Sa? Ya adalah pertama orang tua. Walaupun kadang ada sedihnya. Yang kedua ketika gue ketemu orang nih. Yang sekarang yang kayak tai. Iya. Itu dia gue bikin bahagia juga. Terus ketika gue sama teman-teman gue ketawa terus sih. Ketawa bikin bahagia kan. Nah. Oke, tapi yang kira-kira yang di usia berapa lo yang kan biasanya kan ada yang 17 atau gimana, yang kira-kira yang di usia berapa yang benar-benar lo bikin bahagia banget sebelum sekarang nih, ada nggak? Apa memang justru di usia sekarang lo malah bahagianya gitu? Jujur di usia sekarang sih gue ngerasa bahagia. Di usia sekarang? Berarti di awal-awal tahun ini gue ngerasa gue bahagia. Oh, berarti yang dari kemarin-kemarin lo penuh dengan kesedihan? Ngerasa penuh dengan depresi banget sih gue. Oke. Hal apa yang bisa membuat lo sedih? Yang biasa bikin gue sedih tuh ya karena kan gue berasal dari keluarga broken home ya. Jadi kayak gue ngerasa di rumah tuh gue sedih banget sih, kenapa sih? Makanya gue selalu nyari pelarian tuh keluar yang bikin gue bahagia. Di usia berapa, Sa? Sorry gue potong. Usia berapa? Bikin sedih atau bukan, bahagia. Ketika lo broken home itu? Ketika gue broken home itu gue udah dari kecil sih gue broken home. Sekolah masih usia sekolah?
Kelas berapa? Gue ngerasa dari SD. Dari SD. Dari SD gue udah broken home sih bang. Karena gue udah selalu mendengar suara pertengkaran terus. Tiap hari. Dan itu mengganggu lo. Menurut gue itu mengganggu gue karena kan kayak memori masa kecil itu kan lebih ke apa sih namanya, ke filter ya, sampai besar. Itu gue ngerasa keganggu dan gue ngerasa kayak gue depresi sih, gue stres sih. Apa yang lo rasa ketika saat itu ya, pas lo ketika SD itu, ketika mungkin orang tua lo lagi maaf ribut ya atau segala itu, yang lo pikirin tuh saat itu apa sih, Sa? Yang gue pikirin saat dulu kecil nih ya, Iya. gue selalu ngelakuin gimana cara gue bunuh diri. Serius lo? Gue bahkan sampai seusia segitu. Pas SD, dari SD tuh gue selalu kayak ngerasa ini kenapa sih mama papaku berantem terus ya, terus kayak apa gue bunuh diri aja ya. Itu padahal SD, dikira SD. Itu kelas berapa tadi seingat lu? SD, seingat gue itu gue masih kelas 2 SD. Masih kelas 2 SD udah berpikiran kayak begitu? Kenapa lo berpikiran kayak begitu? Karena biar gue kayak, dulu gue tuh sebenarnya kembar bang. Oke. Gue sebenarnya kembar. Nah gue tuh soalnya tuh sering mimpi didatengin sama kakak gue. Nah terus dia tuh selalu bilang kayak ikut kakak yuk gitu. Nah terus akhirnya gue selalu cerita dong ke nyokap. Gue gue bilang gini ke dia, "Mah kok Dede selalu dimimpiin sama kakak ya?" gitu. Dia tuh bilangnya kakak dan dia tuh mirip gue gitu. Nggak tahu setan atau gimana ya. Terus kayak emak gue selalu bilang dulu tuh mama sebenarnya ngerasa punya anak lagi gitu sebelum Dede. Jadi tuh pas hamilnya Dede itu mama tuh kayak mencoba buat kayak menggugurkan ya. Ya tapi ternyata itu tuh udah ke dukun apa ke apa gitu kan, dukun beranak zaman dulu. Katanya tuh udah nggak ada, udah bersih. Nah ternyata kok masih ngerasa masih ngerasa ada gitu. Dan ternyata akhirnya ke dokter lah, cek ke dokter ternyata masih ada, dan gue ternyata itu tuh gue. Nah terus ya udah, mungkin di situ tuh kayak kembar sebenarnya, cuman karena satu udah kegugur jadi tinggal gue doang. Oke. Itu jadi lu pengen bunuh diri gitu ya? Dan itu selalu lo pikirkan itu setiap mereka ribut? Atau bahkan sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi kan lo udah bokap kan udah nggak nyatu atau gimana? Masih nyatu, masih satu rumah. Cuman ya pasti ada aja lah perselisihan tentang ya rumah tangga. Dan bahkan gue pun tahu apa masalahnya gitu. Dari gue kecil sampai gue besar, mereka tuh tadinya tuh selalu nutupin. Mereka tuh sebenarnya udah hampir mau pisah, cuman dari bokap gue tuh selalu nahan. Bahkan udah sampai ke pengadilan dan kayak ada yang nggak datang gitu. Terus ada yang nggak kuat ininya kayak perwakilannya gitu ya. Iya, dia ada yang nggak kuat, jadinya udah nggak jadi. Oke. Hal apa sih yang ketika lo pengen melakukan hal itu tapi tiba-tiba udah nggak itu apa? Ada nggak kira-kira? Nyokap. Seberapa besar nyokap di mata lo? Nggak bisa ternilai sih dia. Nyokap tuh nggak bisa gue kalau ngomongin dia tuh sedih tau. Jika apa-apa lo ungkapin aja, siapa tuh nyokap bisa nonton gitu. Gue tuh kalau ngomongin dia tuh kayak sedih, lebih ke rasa cinta itu udah besar banget ya. Dia lebih berarti lah buat gue ketimbang bokap. Kalau bokap itu kan lebih kayak ke finansial. Kalau nyokap itu lebih kayak ke rasa sayang. Dari kecil gue selalu ditinggal sama nyokap. Nyokap tuh selalu kalau berantem pergi gitu. Dan gue selalu nyariin dia. Kadang gue kan tidur sendiri di rumah. Dan bokap selalu bilang kayak, gue nangis kan kadang. Bokap bilang kayak mau ketemu mama gitu, dianterin. Ya udah, akhirnya
dianterin. Terus gue tuh sifat gue tuh sama nyokap. Kalau misalkan ngerasa sedih, ngerasa sakit hati, kayak hal apapun bakal dilakuin gimana caranya supaya kayak ya udah gue udah nggak ada di dunia gitu. Okay. Gitu. Dan nyokap yang selalu memberikan lo mungkin motivasi atau mungkin itu ajaran-ajaran yang contohnya apa yang masih lo ingat ajaran nyokap yang membekas sampai sekarang tuh apa kira-kira? Nyokap tuh selalu ngajarin kayak gimana caranya supaya kayak kita selalu rendah hati sama orang. Okay. Jangan terlalu kelihatan tinggi walaupun kita punya. Dia selalu ngebilangin itu. Terus kayak ya pokoknya selalu ingat sama agama kita gitu. Kayak intinya rajin sholat. Oke, buat yang udah denger nih ya, lo mesti hati-hati sama nyokap lo. Yang masih biasanya suka pada ngelawan nih biasanya, suka ngelawan, suka ngebantah ya. Kita udah gue sendiri udah juga ngalamin bahwa gue juga pernah ngelawan sama nyokap gue juga, dan efeknya tuh nggak banget lah pokoknya. Dan kebetulan nih Sasa adalah satu anak yang memang dekat banget sama nyokap, dan dia begitu mungkin tidak bisa mengungkapkan betapa besar sayangnya nyokap sama dia. Nah, sekali lagi buat lo orang nih yang masih ada nyokap ya, masih ada nyokap, tolong deh dijaga sama didoain lah atau kayak bagaimana. Oke Sa, ada satu yang gue tanya ke lo, kedekatan lo sama nyokap itu memang terasa dari kecil apa ketika memang lo sudah merasakan bahwa ada broken home atau gimana tuh Sa? Kalau dulu kecil sebenarnya gue lebih deket ke bokap. Sama nyokap tuh justru jauh, karena kan kayak dulu kan mereka bertengkar terus kan. Nah terus kayak gue dulu kan masih tinggal sama kakaknya bapak gue ya, berarti bude gue. Nah jadi gue tinggalnya di rumah bude gue. Nah sedangkan nyokap gue itu tinggal sama ibunya. Nah jadi pisah rumah dulu tuh. Jadi gue apa-apa tuh sama bokap, dia selalu gimana caranya supaya kayak bikin gue nggak sedih, bikin gue jalan-jalan gitu kemanapun. Sebenarnya deket dari kecil tuh sama bokap, tapi pas ngerasa udah nggak dekat itu pas gue SD kelas 4 pas gue pindah rumah. Itu gue ngerasa udah nggak deket sama sekali. Dari situ akhirnya kayak kok nyokap selalu ada ya buat gue gitu. Dari situ mulai muncul kayak kenyamanan sama nyokap sih. Oke, ada nggak pernah satu lo bersalah sama nyokap dan sampai sekarang nggak keungkap? Ada nggak Sa? Ada sih. Ada. Lo mau ungkapin di sini nggak Sa? Dulu tuh sebenarnya ada satu momen di mana kayak gue pernah gak naik kelas ya, dan itu rapot tuh selembar doang kertas, karena gue nggak pernah masuk sekolah. Tapi gue tiap jalan sekolah tuh izin mau sekolah, tapi padahal nggak nyampe sekolah. Itu apa? SD, SMP atau? SMK. Oh SMK. Terus. SMK kelas 1 itu gue kacau sih. Itu tuh dia pas ngambil rapot. Kan gue ngambil rapot sama bokap tuh. Nyokap gue dikasih sama bokap kan. Itu rapot Elsa gitu. Terus mak gue ngeliat, kayak langsung kayak istighfar. Gue nggak ngeliat dia nangis. Parah banget, karena kayak gue tuh sebulan masuk cuma 4 kali bang. Gue sebulan masuk cuma 4 kali. Nggak pernah belajar. Sekolah bawa buku cuma 1 sama pulpen udah. Oh banyakan ininya mabelnya. Terus ya udah akhirnya dari situ kayak nyokap cuman bisa tarik nafas, istighfar, terus dia kayak tiap malam nangis, tapi nggak berani depan gue, posisi gue lagi tidur. Tapi lo tahu kalau dia? Gue tahu dia nangis, gitu gue ngerasa nyesel banget, karena gue baru pertama kali ngeliat nyokap nangis gara-gara gue, gara-gara ulahnya gue. Iya itu. Dia nggak pernah nanya, lo kenapa nggak sekolah atau gimana gitu, nggak pernah masuk, nggak pernah nanya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu hal yang lo merasa bersalah banget sama nyokap. Ada pas zaman SMP. Oh, kenapa itu? SMP tuh gue kabur terus dari rumah. Kabur terus? Lagi nyari jati diri mungkin ya. Kabur terus dari rumah, nyokap selalu nyariin. 2 hari gue nggak pulang. Itu lo kemana? Gue di rumah temen gue. Jauh? Enggak, deket. Oh deket? Deket, padahal deket. Terus jaraknya cuman kayak ya udah cuma berapa meter gitu dari rumah, tapi nggak ada yang tahu gue di situ. Tetangga emang udah ngeliat Sa? Enggak, itu tetangga malah pada nyariin. Tetangga ikutan nyariin. Nggak keluar sama sekali emang?
gue tuh jarang keluar bang, gue jarang keluar rumah, gue jarang kayak bersosialisasi, cuman kayak ya udah pada sekedar kenal gue doang gitu. Terus ya udah, tetangga ikutan nyariin karena bokap gue nanya ngelihat Elsa nggak di mana gitu, nggak ngeliat gitu. Nah terus ada momen dimana kayak temen gue nih yang satu nih, kan gue bertiga, terus temen gue yang satu bilang, mak gue nanya ke temen gue yang itu, ngelihat Elsa nggak? Itu pas yang kedua harinya, oh ngeliat bu, ada di sini gitu. Akhirnya dia nyamperin. Orang tua kawan lu nggak kasih tahu? Enggak. Sengaja lu pesenin jangan kasih tahu? Iya, gue bilang kayak jangan ngasih tahu ya, aku lagi males di rumah gitu. Oke. Bisa nggak? Tadi kan lu udah ada bikin salah, mungkin lu bisa minta maaf sama nyokap mungkin, tapi pada saat ketika itu lu udah pernah minta maaf belum? Minta maaf. Oh udah minta maaf. Oh udah ya. Oke, mungkin belum. Terus kata nyokap apa? Kata nyokap, ya udah jangan ngulangin lagi gitu. Kan mama kayak pusing nyariinnya. Anak perempuan kok gini banget sih gitu. Ya udah. Ketika yang lu nggak masuk itu loh? Yang ketika gue nggak masuk itu gue belum minta maaf sih. Belum minta maaf sekarang? Belum minta maaf. Sampai sekarang? Sampai sekarang belum minta maaf. Gue minta maaf tuh kayak cuman ya ada lebaran doang gue minta maaf. Maafin dede ya mah gitu. Udah kayak gitu doang. Soalnya tuh kayak gengsi gitu loh bang. Gue tuh orangnya tuh gengsian buat minta maaf sebenarnya. Oke. Lo bisa nggak minta maaf sekarang sama nyokap lo? Bisa. Untuk hal yang ini ya maksud gue ya. Oke, coba kita dengerin. Ma, Dede minta maaf ya Ma, kalau misalkan pas dulu zaman sekolah udah ngecewain Mama, sampai bikin Mama nangis gara-gara ngeliat rapot Dede yang isinya merah semua, terus kayak bahkan bacanya tidak naik kelas kayak gitu. Dan karena dulu Dede sering nggak naik itu karena kayak ya udah Dede nggak pernah masuk sekolah, jadi tuh lagi pengen main aja. Sekolahnya cuma main-main. Dia minta maaf ya Ma.